Baik teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Mohon maaf karena memang harus terjeda. Kita masuk pada soal nomor 2 atau contoh soal nomor 2, yaitu diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya. Maksudnya ini datanya, sajikan dalam bentuk diagram lingkaran menurut data berikut. Nah, ini asal kelurahan atau wilayah. Di sini adalah frekuensi banyaknya siswa menurut wilayahnya masing-masing, di mana wilayahnya ada wilayah A atau kelurahan A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing kelurahan ini jumlah dari siswanya tidak sama. Yang A sebanyak 11, yang B 23, yang C 39 sampai 18 yang F. Nah, kita masuk pada jawabannya. Jawabannya adalah membentuk diagram lingkaran. Langkah-langkahnya kita harus jumlahkan dulu frekuensi atau banyaknya siswa di semua wilayah atau semua kelurahan dari A sampai F, di mana 11 ditambah 23 ditambah 39 ditambah 34 ditambah 55 dan 18, jumlah totalnya sebanyak 180 siswa dari semua kelurahan. Nah, jadi ketika kita mau membuat diagram lingkaran, kita harus tahu bahwa kita harus tahu bahwa lingkaran penuh itu sama halnya atau mempunyai derajat sebanyak atau sebesar 360 derajat. Nah, kita tulis di sini wilayah A sama dengan FA, frekuensi dari wilayah A, artinya banyaknya siswa dari kelurahan A dibagi dengan T. T itu artinya jumlah dari keseluruhan siswa dari wilayah A sampai wilayah F, dikali dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena di sini kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, jadi sama dengan FA, artinya frekuensi dari kelurahan A. Frekuensi dari kelurahan A sebanyak 11 siswa dibagi 180. 180 ini adalah total dari keseluruhan wilayah A sampai F. Jadi 180 dikali 360. Ini bisa dicoret, 360 dibagi 180 sama dengan 2. 2 dikali 11 sama dengan 22 derajat. Artinya wilayah A sama dengan 22 derajat. Jika kita masukkan dalam atau sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi kita buat lingkaran, anggaplah lingkaran ini lingkaran yang bagus. Kita tempatkan atau pastikan titik tengahnya, kemudian kita buat garis tidur untuk memulai sudutnya. Kemudian kita kira atau perkirakan berapa sudut yang akan kita bentuk menurut data atau hasil yang telah kita hitung. Di sini untuk wilayah A sama dengan 22 derajat. Dan kemudian untuk wilayah B, B sama dengan 23 dibagi 180 dikali 360 derajat sama dengan 46. Yang C sama dengan 78, yang D sama dengan 68, yang E 110, yang F adalah 36 derajat. Kemudian setelah kita contoh dari tadi ya, setelah kita membuat sudut atau presentase dari wilayah A, kemudian kita akan membuat sudut dari wilayah B atau kelurahan B. Nah, dari ini jadi kita mulainya ini sudutnya ini bukan dari sini lagi, tapi dari garis yang ini. Kita presentasikan, kita kirakan 40 derajat. Bukan kita mulai dari garis yang ini, garis awal, bukan, tapi garis ini. Karena garis ini untuk zona A. Seperti itu.
Nah, lanjut kita masuk pada soal yang ketiga. Berikut data perkembangan penilaian ijub. Data ini adalah perkembangan penilaian harian dalam berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dari ijub. Jadi ada nilai matematika, fisika, sosiologi, dan bahasa Indonesia. Sajikanlah dengan menggunakan grafik menurut data perkembangan nilainya. Artinya dari data ini, dari data hariannya ujub ini, kita disuruh untuk menyajikan dalam bentuk grafik. Nah, langsung kepada jawaban. Kita jangan lupa kita tetap membuat garis ini, garis diagram. Ada X, ada sumbu X, dan ada sumbu Y, di mana X ini adalah nilai dari hariannya ijub, dan nilai Y ini adalah harinya, berapa hari dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Nah, dari data soal yang ini kita lihat, kita amati data yang muncul. Kita cari data atau angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Kita cari di sini angka yang terkecil, ternyata angka yang terkecil adalah 55, dan angka yang paling besar adalah 85. Nah, dari angka ini tentunya kita sudah tahu bahwa angka atau data ini selalu berubah-ubah, dari hari ke hari selalu berubah-ubah, terkadang meningkat, terkadang menurun. Ini kita buat diagramnya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ingat, karena 55 yang terkecil, tentunya di sini masih ada nilai yang terkecil karena tidak termasuk dari data, harus kita beginikan nilainya. Atau dalam jika ada tugas nanti jangan lupa diginikan. Seandainya dimulai dari angka 1, maka nggak usah seperti ini, karena langsung 55 yang terkecil, maka harus ada seperti ininya. Nah, kita yang pertama adalah nilai matematika, yang kedua fisika, sosiologi, dan bahasa Indonesia. Kita yang fisika dulu atau matematika dulu. Matematika adalah 65. Jadi hari yang pertama adalah 65. Kita luruskan di sini. Kita taruh titik. Yang kemudian hari yang kedua adalah 60. Maka 60 ada di mana? 60 ada di mana? Matematika 60 ada di sini. Kemudian selanjutnya 75 di sini. 80, 65, dan 70. Kita tentukan titiknya masing-masing menurut diagram atau data yang sudah kita masukkan dalam diagram ini. Kemudian dari titik-titik ini kita tarik garis. Barulah akan membentuk poligon. Nah, dalam kasus ini, untuk menyelesaikan kasus ini, ketika saya minta nanti ketika ujian atau soal harian atau kuis, saya minta teman-teman mempersiapkan beberapa pen warna. Jadi biar jelas, kalau matematika kita menggunakan warna hijau, fisika menggunakan warna merah, biar jelas bentuknya. Nah, bentuk seperti ini nanti. Baik, kita lanjut. Ini adalah contoh soal menyajikan data. Nah, ini berikut adalah data kendaraan yang digunakan 100 murid sekolah ijub prestasi di Jakarta. Berikut adalah data kendaraan yang digunakan 100 murid sekolah ijub prestasi